Salam, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan harian bersama dengan Gereja Pokukris Kota Wisata. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Efesus 1 ayat 16 sampai 17. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk mengenal dia dengan benar. Tema kita mengenal dengan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam bagian ini Rasul Paulus berdoa agar jemaat mula-mula, jemaat Efesus memiliki pengenalan yang benar tentang Allah. Pengenalan yang benar tentang Allah tentu itu akan memengaruhi pelayanan maupun penyembahan kita kepada Allah. Orang Kristen diharapkan mengenal Allah dengan benar. Sehingga tidak sekedar kenal. Tidak sok kenal, sok dekat, SKSD kan. Tidak juga berpura-pura sudah kenal. Padahal belum kenal. Sebab pada akhirnya dia akan berkata, kalau ada kepura-puraan, ada kemunafikan, enyahlah aku tidak mengenal kamu. Nah itu kata firman Tuhan. Sungguh situasi yang sangat menyedihkan kalau hal itu terjadi. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa dan menghendaki agar umat Tuhan sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Sebagaimana kerinduan Paulus itu juga kerinduan saya, itu juga kerinduan semua hamba Tuhan, supaya anggota jemaat sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar. Tuhan Allah menghendaki agar kita mengenal Dia dengan benar. Dan pengenalan akan Allah itu pasti mendatangkan kebahagiaan bagi orang percaya. Seseorang bisa berbahagia karena mendapatkan jabatan baru, bisa. Bisa berbahagia karena mendapatkan kekayaan ataupun pengetahuan yang tinggi. Akan tetapi di atas semuanya, pengenalan akan Allah itulah yang mendatangkan kebahagiaan yang sejati. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Untuk dapat mengenal Allah dengan benar, kita membutuhkan roh hikmat dan wahyu atau penyataan Allah. Jadi pertama, kita perlu ingat ini, kita perlu garis bawahi, kita bisa mengenal Allah melalui wahyu ataupun penyataannya. Saudara, wahyu atau penyataan Allah sesungguhnya sudah dituliskan secara lengkap dan sempurna di dalam Alkitab. Jadi Alkitab adalah wahyu Allah yang tertulis. Supaya kita tidak memikirkan wahyu yang lain. Tapi wahyu yang dimaksud di sini adalah penyataan Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab. Dan kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Amin. Alkitab menjadi standar kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak dapat mengenal Allah dengan benar jikalau kita tidak membaca, tidak mendengar, tidak mempelajari Alkitab. Ya, pertanyaannya apakah saudara sudah mengenal Allah dengan benar? Kalau sudah, puji Tuhan. Jikalau belum, maka kita harus belajar Alkitab. Ada kemungkinan kita kurang membaca atau kurang bergaul dengan Allah. Yang kedua, roh hikmat. Dikatakan di sini roh hikmat akan kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang mendiami kita akan memimpin kita dalam segala hikmat agar kita dapat memahami kebenaran yang sejati. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan benar. 1 Korintus 2 ayat 14 menyatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi, kita bisa mengenal Allah dengan benar jika roh Allah ada di dalam kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mengenal Allah dengan benar, maka kita akan bersuka cita. Dan menjadikan mata hati kita terang. Selain itu, pengenalan yang benar itu akan menuntun kita kepada pengharapan serta iman yang teguh.
sehingga kita dimampukan untuk menghadapi berbagai situasi atau tantangan di dalam dunia ini. Berbagai pergumulan kita bisa lewati, kita bisa hadapi dengan iman karena kita mengenal siapa Allah, karena kita berjalan bersama dengan Allah, karena kita mengandalkan Allah. Maka mari kita semakin mendekatkan diri kepada Allah agar kita semakin memahami kehendaknya, semakin serupa dengan Dia. Jika kita makin menyerupai Allah, maka kehidupan kita pun akan bisa berdampak lebih luas dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh semakin mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan itulah yang membawa kami kepada pengenalan akan diri kami. Sehingga kami mampu dan dapat menempatkan diri kami dengan benar dimanapun kami berada. Sehingga kehidupan kami bisa berdampak secara positif menjadi berkat bagi orang lain. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.